Kalau kamu sering kebangun jam 3 sampai 5 pagi, itu mungkin bukan kebetulan. Bisa jadi, semesta lagi berusaha ngomong sama kamu, dan kebanyakan orang gak pernah nyadar. Pikirin deh, kamu tidur nyenyak, gak mimpi buruk, gak ada suara aneh. Tapi tiba-tiba aja kebangun. Dan anehnya, jamnya selalu di sekitar waktu itu. Aku tahu ini kedengarannya misterius, tapi ada alasan energi dan spiritual di baliknya. Banyak orang bilang, waktu ini disebut jam spiritual, saat semesta paling gampang ngirim pesan. Di video ini, kita bakal bahas kenapa kamu bisa kebangun di jam itu, apa makna sebenarnya, dan apa yang sebaiknya kamu lakukan, supaya nggak sia-siain momen penting ini. Siap? Yuk kita mulai dari fenomenanya dulu. Kenapa bisa tiba-tiba melek di jam 3-5 pagi tanpa alasan yang jelas? Jadi gini, banyak orang ngalamin ini. Tidur nyenyak, lalu sekitar jam 3 atau 4 pagi, klik, melek. Nggak ada suara, nggak ada mimpi aneh, tapi tubuh kayak bangunin kamu sendiri. Pernah gitu? Fenomena ini sering dianggap aneh, tapi kalau kita lihat dari sisi energi dan spiritual, nggak ada yang kebetulan. Di alam semesta, semuanya punya alasan. Bahkan waktu kamu kebangun pun bisa jadi sebuah tanda. Di jam 3-5 pagi, mayoritas orang masih tidur. Artinya, lingkungan jauh lebih hening secara energi. Nggak banyak gangguan frekuensi dari orang-orang lain. Dalam kondisi ini, koneksi kita dengan intuisi, inspirasi, bahkan semesta, jadi lebih kuat. Makanya, banyak orang kreatif, penulis, musisi, seniman, dapat ide besar di jam-jam ini. Dan mungkin kamu pernah ngerasain, tiba-tiba kepikiran sesuatu yang penting banget pas kebangun tengah malam. Jadi kalau kamu sering terbangun di jam ini, bisa jadi itu bukan sekedar gangguan tidur, tapi sebuah undangan. Undangan untuk mendengar sesuatu yang penting. Di bagian selanjutnya, kita bahas kenapa jam ini disebut jam spiritual dan kenapa energi di waktu ini dianggap begitu kuat untuk intuisi, meditasi, bahkan manifestasi. Kenapa sih jam ini sering disebut jam spiritual? Karena di antara pukul 3-5 pagi, energi di sekitar kita ada di titik paling hening dan paling murni. Bayangin gini, siang hari semua orang sibuk, pikirannya riuh, energi mental dan emosional bercampur di udara. Tapi jam 3-5 pagi, sunyi, tenang, vibrasi lingkungan bersih, nggak banyak gangguan frekuensi. Dalam kondisi kayak gini, intuisi kita jadi lebih tajam. Ide kreatif mengalir lebih gampang. Bahkan banyak tradisi spiritual di dunia, dari meditasi Tibet sampai latihan pernapasan yoga, percaya kalau waktu ini adalah pintu emas untuk terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Dan masuk akal kan, kalau semesta mau ngirim pesan, kapan waktunya paling pas? Bukan saat jalurnya macet di siang hari, tapi saat jalurnya sepi di dini hari. Jadi kalau kamu sering kebangun di jam ini, bisa jadi itu sinyal. Hey, ada sesuatu untukmu. Dengerin. Nah, pertanyaannya, apa yang harus kamu lakukan saat itu? Jangan sampai sinyal ini datang, tapi kamu tutup teleponnya. Di bagian selanjutnya, aku kasih tahu cara menyambut momen ini, supaya kamu benar-benar bisa nerima pesan atau inspirasi yang datang. Sekarang bayangin ini, kamu kebangun jam 3.30 pagi. Mata melek nih, tapi nggak tahu kenapa. Rasanya kayak ada sesuatu yang manggil kamu. Tapi yang sering kita lakukan, lihat jam, terus balik tidur. Itu kayak semesta nelpon kamu tengah malam, bawa pesan penting, tapi kamu angkat sebentar dan bilang, nanti aja ya, saya masih ngantuk. Lalu matiin teleponnya. Banyak orang gak sadar, jam ini sering jadi momen
ketika ide-ide besar datang. Lagu-lagu hits, buku bestseller, bahkan solusi bisnis yang menyelamatkan hidup. Semuanya lahir di jam-jam sunyi ini. Aku kenal satu orang yang ngalamin ini langsung. Dia lagi di ujung kebangkrutan. Lalu suatu malam, kebangun jam 4 pagi. Alih-alih balik tidur, dia duduk, tarik napas, dan mulai nulis semua ide yang muncul. Ide itu akhirnya jadi rencana yang mengubah hidupnya. Jadi kalau kamu sering bangun jam 3-5 pagi, anggap itu undangan. Undangan buat berhenti sejenak, dengerin, dan terima sesuatu yang mungkin gak kamu sadari kamu butuhin. Lalu gimana caranya supaya kamu bisa benar-benar angkat telepon dari semesta ini? Di bagian berikutnya, aku kasih tahu langkah praktis yang bisa kamu lakukan begitu kamu kebangun di jam ini. Jadi apa yang harus kamu lakukan kalau kebangun di jam ini? Simple, tapi penting banget. Pertama, grounding diri kamu. Jangan cuma rebahan, taruh kedua kaki di lantai. Rasain lantai di bawah kakimu. Ini bikin energi kamu stabil dan bikin kamu nggak ketiduran lagi. Kedua, duduk tegak dan tarik napas dalam. Tangan di pangkuan, telapak menghadap ke atas. Ini posisi menerima. Tarik napas perlahan, buang pelan-pelan. Lakuin beberapa kali sampai pikiran kamu tenang. Ketiga, buka jalur pesan. Begitu pikiran tenang, perhatiin apa yang kamu rasain. Kadang muncul ide, ingatan, bahkan jawaban buat masalah yang kamu hadapi. Jangan diabaikan. Ambil kertas, tulis semuanya, meskipun terdengar aneh atau nggak nyambung. Percaya sama prosesnya. Keempat, untuk kamu yang muslim, ini juga waktu terbaik untuk sholat tahajud. Waktu ini disebut sepertiga malam terakhir, momen yang diyakini penuh keberkahan. Angkat doa kamu, ceritakan semua keinginan dan keresahanmu pada Allah. Gabungkan heningnya malam dengan kekuatan doa. Itu kombinasi yang luar biasa kuat. Terakhir, tanya dalam hati, apa yang perlu aku tahu sekarang? Biarkan jawaban datang tanpa kamu paksa. Kadang, solusi yang kamu cari muncul dengan cara sederhana di momen ini. Lakuin ini setiap kali kamu kebangun di jam 3-5 pagi. Dan kamu bakal kaget gimana banyak hal di hidupmu mulai klik dengan sendirinya. Nah, di bagian selanjutnya, aku bakal kasih tahu manfaat luar biasa yang bisa kamu rasain kalau kamu rutin respon panggilan ini. Dan gimana ini bisa benar-benar mengubah cara kamu melihat hidup. Apa yang bakal kamu rasain kalau kamu mulai respon panggilan ini? Hasilnya seringkali luar biasa. Pertama, ide-ide kreatif dan solusi muncul lebih gampang. Saat dunia sedang hening, pikiran kamu jernih, energi semesta selaras, dan inspirasi ngalir tanpa hambatan. Banyak orang bilang, keputusan terbesar dalam hidup mereka justru datang dari momen sunyi dini hari. Kedua, perasaan terhubung sama sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Buat kamu yang spiritual, ini bisa terasa kayak dapat bimbingan dari semesta. Dan untuk kamu yang muslim, bangun di jam ini dan sholat tahajud bisa bikin hati jauh lebih tenang. Dalam Islam, waktu ini disebut sepertiga malam terakhir. Momen di mana doa dianggap sangat mustajab. Seolah kamu ngobrol langsung dengan Sang Pencipta di waktu paling pribadi. Ketiga, perubahan dalam hidup jadi lebih nyata. Begitu kamu mulai mendengar, menulis, berdoa, dan bertindak sesuai intuisi yang datang di jam ini, kamu bakal lihat pintu-pintu peluang terbuka. Masalah yang dulu terasa buntu, tiba-tiba nemu jalan keluar. Hidup tuh rasanya lebih sinkron. Dan di situ, kamu bakal sadar. Ternyata bangun jam 3-5 pagi bukan gangguan, tapi hadiah. Hadiah berupa waktu untuk mendengar, merenung, dan memperkuat hubungan dengan diri sendiri, dengan semesta, dan dengan Tuhan. Sekarang tinggal satu pertanyaan terakhir. Apa yang akan kamu lakukan jika besok semesta membangunkanmu di jam ini?
Jadi kalau kamu besok kebangun jam 3 sampai 5 pagi, jangan buru-buru tarik selimut. Ambil jeda sebentar, taruh kaki di lantai, tarik napas dalam, dan tanya dalam hati, apa yang perlu aku tahu hari ini? Kalau kamu muslim, berdirilah untuk sholat tahajud. Buka hatimu selebar-lebarnya. Ucapkan semua doa dan rasa syukurmu. Karena di jam-jam sunyi itu, doa bukan cuma keluar dari bibir, tapi langsung dari jiwa. Dan kalau kamu lakukan ini berulang, kamu akan lihat sendiri. Hidup mulai terasa lebih terarah, lebih damai, dan lebih dipandu. Sekarang aku pengen tantang kamu. Coba 1 kali praktikkan malam ini. Dan besok tulis di komentar apa yang kamu rasain. Siapa tahu cerita kamu bisa jadi inspirasi buat orang lain. Kalau video ini berguna buat kamu, kasih like, share ke teman yang sering kebangun tengah malam, dan subscribe untuk lebih banyak konten tentang energi, spiritualitas, dan cara hidup selaras dengan semesta. Sampai ketemu di video berikutnya, dan ingat, kadang pesan terbesar datang di saat dunia sedang paling hening. Sampai jumpa.